Kan bersama dan pernyataan langsung dari Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud yaitu Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Maka dengan ini event Sastra Saraswati Sewana 2022 dengan resmi diluncurkan. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan kegiatan Sastra Saraswati Sewana 2022 ini, kita akan berdialog secara langsung, berbincang-bincang secara langsung dengan Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, yaitu siapa lagi, the one and only, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Langsung saja kita sapa beliau. Om Swastiastu, Om Bapak. Om Swastiastu, izin buka masker ya? Boleh. Okay. Kita sudah menerapkan protokol kesehatan begitu. Ya. Apa kabar Bapak? Sehat, baik, becek. Pakai bahasa Indonesia aja boleh ya Pak? Boleh, silakan. Baik, saya manggilnya dengan Pak Ari aja biar lebih terdengar akrab begitu. Baik, Pak Ari, dengan begitu banyak, siapa yang nggak tahu ya Pak ya, Bapak ada di Ring 1 Istana, begitu banyak sekali aktivitasnya dan juga selaku Ketua Yayasan. Saya mau tanya di awal dulu nih Pak, kira-kira bagaimana Pak ngatur waktunya Pak? Belum memikirkan masyarakat Bali pada khususnya begitu? Iya, ini memang kemampuan kita untuk ngatur ya, manajemen waktu saja. Antara tugas kenegaraan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Siap. Dan juga kewajiban sebenarnya, kewajiban saya sebagai Kramo Bali dan juga sebagai warga Puri Kauhan Ubud untuk memberikan kontribusi pada Bali dan juga bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Luar biasa Bapak. Nah, kita bicara mengenai Sastra Saraswati Sewana 2022. Mungkin sudah banyak yang tahu Pak, atau ingin lebih tahu lagi, lebih dalam lagi sebenarnya makna dari kata Sastra Saraswati Sewana ini apa sih Pak? Iya, ini kami ingin mempersembahkan satu inovasi baru di dalam memaknai persembahan kita kepada Saraswati. Kalau sastra itu kan jenis susastra ya. Betul. Kita sangat banyak, Bali adalah jineng sastra gitu, gudang dari sastra. Tetapi kita harus bisa menggunakan sastra itu sebagai bagian dari sewanam kita pada Sang Hyang Aji Saraswati. Pemujaan kita pada Sang Hyang Aji Saraswati melalui sastra. Nah, sastra di sini tidak dalam pengertian hanya kita mengetahui, membaca dan mengetahui dan mengapresiasi, tetapi kita juga harus bisa berkreasi, memunculkan inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi sastra yang baru. Dan yang penting adalah sastra juga bisa menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi laku kehidupan kita. Sehingga saya dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan soal sastra paraga. Bagaimana sastra itu membadan di dalam diri kita, menjadi bagian dari kesadaran kita, menjadi laku kehidupan kita. Sehingga jeneng sastra di Bali harus teraktualisasi di dalam laku kehidupan masyarakat Bali begitu, dalam etos masyarakat Bali. Itulah sebabnya mengapa Yayasan Puri Kauhan Ubud tidak berhenti pada apresiasi dan kreasi sastra, tetapi kita ingin meneruskan pada apa yang kita sebut sebagai sastra sebagai inspirasi dan juga sebagai inspirasi kita untuk menjalankan laku kehidupan sehingga menjadi aksi. Jadi dari apresiasi, kemudian kita bicara kreasi dan akhirnya menjadi aksi begitu ya. Kemudian inspirasi dan aksi. Jadi ini harus menjadi bagian dari gerakan kesadaran kita di Bali. Bagaimanapun sastra itu harus kita wujudkan di dalam bagaimana kehidupan masyarakat Bali yang lebih baik dan juga sastra drestanya pada norma kehidupan sosial kita harusnya mencerminkan berbasis pada sastra itu. Inilah kelebihannya dari Puri Kauhan Ubud ya Pak ya. Tidak terpikirkan mungkin yang lain begitu, sehingga ini menjadi terwujud begitu di Sastra Saraswati Sewana ini Pak. Kalau kita bicara ini di tahun 2022 adalah kegiatan yang merupakan yang kedua kali ya Pak ya. Nah, kalau yang pertama di 2021 kira-kira apa sih Pak perbedaannya, apakah atau ada sesuatu yang baru nggak di yang kedua ini? Kalau di 2021 bahkan sebelumnya kami fokus lebih banyak pada konservasi sastra.
Jadi bagaimana merawat manuskrip-manuskrip, lontar-lontar susastra yang diwarisi pada keluarga kami, itu kami rawat dengan bantuan dari teman-teman penyuluh bahasa Bali. Ini kami berterima kasih sekali dengan teman-teman penyuluh bahasa Bali yang ada di seluruh Bali. Kemudian juga tidak berhenti pada konservasi, tetapi kita juga masuk ke digitalisasi. Bagaimana lontar-lontar manuskrip yang ada itu kami digitalisasi. Kami masukkan ke dalam satu penyimpanan yang lebih bersifat jangka panjang, ya, tidak lapuk oleh cuaca dan lain-lain, tidak rusak, tidak dimakan ingat gitu. Dan bisa kita bagi juga pada orang lain yang membutuhkan. Iya, bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Sehingga kita berpunya tidak hanya melalui uang, tetapi melalui pengetahuan. Gitu. Ya. Nah, itu awal yang kita lakukan. Kemudian dari digitalisasi kita masuk ke apresiasi. Sehingga kita ingin sastra ini bukan sekedar disimpan, disakralkan, tetapi dibaca dan dipahami. Kita lakukan apresiasi, bahkan kritik sastra bisa kita lakukan ketika kita melakukan apresiasi. Dan berikutnya, langkah berikutnya adalah kreasi. Kita tidak harus mewarisi saja lontar-lontar dari masa lalu yang ditulis oleh para kawitan betara leluhur kita, tetapi kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu dalam ajang Sastra Saraswati Sewana 2021 kemarin kita membuat lomba untuk kreasi sastra, baik itu sastra Bali klasik, kita mulai dari Kekawin, Kidung, Geguritan, Satwa. Dan yang minat sangat banyak. Banyak ya, peminatnya cukup banyak. Dan juga sastra Bali modern. Seperti puisi dan juga cerpen gitu. Dan ini kita coba lombakan dan ternyata luar biasa antusias untuk mengikuti lomba ini. Dan banyak kalangan-kalangan sesepuh ya yang sudah punya the legend lah dalam sastra seperti Guru Degong. Itu berkenan beliau untuk ikut lomba sastra itu menulis Kekawin. Kami sangat apresiasi kata 15 karya Kekawin baru yang muncul. Dalam ajang itu. Belum lagi Kidung, Geguritan dan sastra-sastra. Dan yang kami gembira adalah banyak anak muda yang mau ikut dalam lomba ini dan tentu bergairah mengikuti lomba ini. Dan untuk itu kami memang khusus untuk menyasar kelompok muda ini dengan membuat event yang namanya Millennial Nyastra. Targetnya memang anak-anak muda supaya anak-anak muda itu justru tidak takut dengan sastra. Karena nyastra itu dianggap sesuatu yang tua, kuno, masa lalu. Padahal nyastra itu sesuatu yang bisa dilakukan anak muda dan itu tidak berhenti pada mereka suka nyastra, tapi harus dikaitkan dengan aksara dan bahasa. Jadi kami tidak berhenti pada sekedar pada sastra, tetapi juga aksara, tradisi aksara kita harus kita hidupkan dan tentu ini sangat penting di Bali untuk menghidupkan soal aksara Bali. Dan satu lagi adalah bahasa Bali. Nah, oleh karena itu kami buat gerakan namanya Mai Bahasa Bali. Dan itu melibatkan juga teman-teman yang millennials, grup-grup band yang selama ini lagunya banyak lagu bahasa Inggris ya. Jadi sekarang membuat lagu berbahasa Bali. Dan itu bagian dari kampanye kita supaya bahasa Bali itu menjadi lebih populer dan disukai dan digunakan oleh anak-anak muda kita. Soal dialek kan macam-macam ya, kita justru gembira ada dialek yang beragam dan itu harus kita konservasi dan juga kita ajak anak-anak Bali untuk ikut terlibat untuk berbahasa Bali dan menyukai sastra. Waduh, saya yang ketinggalan berarti ini Pak, ya harus belajar bahasa Bali nih dari sekarang Pak. Nantilah saya kira teman-teman penyuluh bahasa Bali luar biasa karena mereka bergerak sampai ke desa-desa dan mengajak anak-anak muda, anak-anak sekolah untuk menyukai bahasa dan aksara Bali. Dan mungkin ini tidak hanya di Bali berarti ya Pak ya? Iya, saya kira ini bisa luar dari Bali apa yang begitu. Kita lakukan model di Bali ini bisa direplikasi dan direpetisi daerah lain. Karena daerah lain kan tradisi aksaranya juga ada. Tradisi bahasa lokalnya juga kaya. Iya, betul. Sastranya juga banyak. Oleh karena itu apa yang kita lakukan di Bali ini bisa direplikasi oleh daerah lain. Sumatera Barat, kita Maluku, Sulawesi, Kalimantan
itu tradisi sastra dan tradisi aksaranya harus kita perkuat. Dan modelnya bisa kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Bali sebenarnya. Iya, Dan basicnya Pak ya. ya, dan apa yang kami lakukan juga kami sangat terbuka untuk dipelajari. Ada website yang kami khusus buat untuk itu. Baik. Kemudian kalau untuk sastra Saraswati Sewana tahun ini mengangkat tema Toya Uriping Buana Usadaning Sangaskara Pak ya. Iya. Ini apa Pak? Kenapa mengangkat tema ini? Iya. Sebenarnya mungkin ada banyak hal yang perlu diangkat begitu. Mengapa harus ini Pak tema ini? Iya, pertama spesialnya di mana? Iya. Iya, Bali sangat kaya dengan sastra yang sangat dekat dengan lingkungan. Susastra Bali, kalau kita baca lagi tradisi yang muncul dalam masyarakat Bali dan juga di dalam ortodoksi teks-teks sastranya dan juga ortopraksisnya, itu poin utamanya adalah membangun keseimbangan dengan alam. Betul. Jadi menjaga, memuliakan alam adalah konsep yang sangat kunci dan penting di Bali. Dan apa yang saya sampaikan dalam pidato itu hanya beberapa teks saja. Di luar itu kita perlu eksplorasi lagi. Kasanah susastra yang mengangkat soal bagaimana membangun harmoni dengan alam. Dari sisi ekoteologi, Hindu termasuk di Bali, itu sangat luar biasa kayanya. Dibandingkan mungkin ekoteologi yang muncul di agama lain. Yeah. Ekoteologi kita di Hindu luar biasa. Nah, oleh karena itu kami mengajak institusi perguruan tinggi negeri, dalam hal ini kami baru 3 ya. Iya. Kita mengajak HUAN, I Gusti Bagus Sugriwa, Hunhi di Denpasar, dan juga STAM Pukuturan untuk mengeksplorasi susastra kita dalam ortodoksi yang ada tentang bagaimana membangun relasi hubungan dengan alam, terutama konsep tadi, Toya dan Tirta ini sangat penting sekali. Dan bagaimana siklus Nyagara Gunung ini jadi siklus penting di dalam ritual Bali. Itu kita ingin dieksplorasi oleh teman-teman di perguruan tinggi, sehingga kami bisa mendapatkan semakin banyak kekayaan epistemologi yang ada di Bali mengenai keseimbangan, menjaga air dan lain-lain. Tetapi tidak berhenti pada eksplorasi teks. Ya. Tetapi kita ingin juga ada terobosan di dalam proses untuk pemuliaan air ini. Jangan sampai hanya berhenti di wah kita sudah punya lontar batur kelawasan, sudah punya konsep namanya tumpak warige. Kita sudah punya berbagai macam, tetapi itu berhenti di dalam ritual dan teks. Kita ingin ini menjadi satu bentuk terobosan aksi kolektif kembangannya begitu yang bisa menjadi gerakan masyarakat sehingga muncul dalam etos manusia Bali yang berkesadaran lingkungan itu. Mulai dari hulu, tengah dan hilir. Nah, itulah sebabnya mengapa Purikawan Ubud ingin menurunkan gerakan ini tidak hanya di susastra tetapi juga pada aksi. Lebih-lebih kita tahu sekarang ini kita berhadapan dengan tantangan krisis air. Di seluruh dunia ini sekarang sedang dibicarakan mengenai krisis air itu bukan hanya karena climate change saja. Nanti kita jadi tuan rumah G20 ya. Wow. Tentu akan dibicarakan soal krisis yang ekologis yang kita hadapi. Kita menghadapi kelangkaan air. Di beberapa tempat debit air menjadi berkurang. Karena apa? Karena kita di hulunya, penataan di hulunya kita belum punya kerangka yang lebih sistemik ya. Misalnya bagaimana air yang turun dari hujan itu tertampung dan ditahan oleh pohon-pohon di hutan misalnya. Karena hutan kita sudah semakin jarang. Kemudian bagaimana sumber-sumber mata air itu bisa muncul dari tahun ke tahun tanpa henti. Tidak justru malah nyurut gitu. Sekali. Karena kelangkaan air ini akibat dampaknya justru adalah memunculkan konflik gitu. Karena air langka, akhirnya berebut untuk memperebutkan air. Bahkan tadi Bapak sudah sebutkan diperdagangkan. Iya, diperdagangkan. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana kita menata sistem di hulunya. Supaya betul-betul hulu ini kita punya wana, hutan, kita punya hutan kekeran banyak sekali, di Batur ada hutan kekeran yang memang
disakralkan oleh masyarakat, nggak boleh ditebang gitu. Itu saya kira harus diperbanyak hutan-hutan kekeran di Bali. Kalau dulu istilahnya ya jangan mewarisi hutan kekeran, tapi bisa saja membentuk hutan kekeran baru. Sehingga siapapun yang sekarang ini merusak hutan kekeran ya pasti akan mendapatkan dampak tidak hanya skala tapi ini skala gitu. Nah ini kita perbanyak. Kemudian penataan sumber-sumber mata air kita, kelebutan kita, dan juga danau kita. Sekarang Presiden Jokowi sudah punya perpres tentang pengaturan tentang danau. Saya kira ini adalah momentum penting untuk menata kembali danau kita. Nah, selain itu ada persoalan pencemaran. Ya, itu dia. Nah, ini yang juga terjadi di dalam. Sangat disayangkan. Ya, banyak sekali karena sungai menjadi tempat pembuangan limbah, pembuangan sampah, sungai yang kan kita konsepnya kesucian sungai harusnya. Tetapi justru limbah dibuang ke sungai. Bahkan konsepsi yang salah, membuang kekotoran diri sepertinya harus di air kan gitu, tapi dengan dilakukan dengan mengotori sungai. Ini harus kita tata lagi bagaimana sungai-sungai kita itu bersih, bisa dibersihkan termasuk pancoran, beji, dan juga ini bisa membangkitkan ekonomi konservasi, ekonomi pariwisata ya, terutama di daerah-daerah yang punya sungai. Kan sekarang pengelukatan beji itu sudah cukup banyak. Itu harus kita angkat desa wisata yang berbasis sungai, sehingga sungainya itu tertata dengan baik dan juga menjadi sumber destinasi atau tempat destinasi wisata. Dan ini harus kita menjadi gerakan bersama, pembersihan sungai, kemudian juga penanaman pohon-pohon di pinggir sungai, ditelajakkan sungai itu betul-betul kita menjadi ruang-ruang yang bagus. Dan jangan lupa selain di tengah kita harus menata di di hilir, di hilir, di pesisir laut kita, karena laut juga jadi tempat pembuangan sampah raksasa gitu. Kalau setiap tahun pasti di Kuta atau tempat lain di Sanur begitu Sanur kita pasti mendapatkan limbah sampah yang luar biasa, dan itu pasti dari hulu, dari sungai, dan kemudian mengalir ke laut, dan di laut jadi tempat sampah raksasa, dan kita menyebabkan berdampak luar biasa terhadap ekosistem laut, dan itu pasti akan menyebabkan masalah bagi kita semua. Nah, oleh karena itu kami menggunakan pendekatan yang integrated ya, hulu, tengah dan hilir. Itu sebagai satu kesatuan ekosistem. Ini kaitannya yang tadi Bapak di sambutan Bapak mengatakan bentuk ritual dari Pasihan Batur ini ya Pak ya? Kaitannya yang ini Pak ya? Ya, saya kira banyak konsep dan juga tradisi yang sudah kita miliki di masa lalu yang sekarang kita perlu revitalisasi dan beri konteks yang baru ya. Misalnya Pasihan Batur itu. Pasihan Batur itu kan berbasis pada kesatuan ekologis juga dari hulu ke hilir. Di mana di Batur itu ada Pura Ulendanu, ada danau yang kemudian memunculkan mata air, dan mata air ini mengalir menjadi sungai. Sungai ini yang mengairi sawah-sawah. Dan subak-subak itu mendapatkan air sumbernya dari apa yang ada di Paice oleh Ide Betari di Batur. Oleh karena itu setiap tahun ketika oda-odalan di Batur, baik yang di selatan maupun di utara, mengaturkan pasihan kepada Ide Betari Dewi Danu, karena beliau swece sih memberikan air kepada sawah-sawah ini. Nah ini perlu dikontekstualisasi dengan baru, gerakan baru. Pasihan itu bukan berarti kita hanya sekedar ritualnya saja, tetapi menjaga hulu kita. Karena tadi saya kaitkan dengan istilah Naur Karma Bandana. Membayar utang kita kepada hulu. Orang pesisir, orang di hilir itu berhutang budi pada hulu. Kalau tanpa hulu terjaga dengan baik, hutannya tidak terjaga, danaunya tidak terjaga, kelebutannya tidak terjaga, airnya kan tidak akan didapat oleh orang di hilir. Kita berhutang budi pada hulu. Oleh karena itu kita membayar karma kita dengan melakukan revitalisasi di hulu juga, yaitu penanaman kembali pohon di hulu supaya bisa tertahan, menjaga sumber-sumber mata air kelebutan, menjaga danau, betul-betul kita jaga kebersihan dan juga ekosistemnya, dan juga menjaga aliran sungai ini. Sehingga kita punya satu kesadaran baru di dalam menjaga ekosistem sungai di Bali, dengan menggunakan kearifan yang sudah diwarisi oleh para leluhur kita melalui Pasihan Batur, Karma Bandana, dan lain-lain. Tentunya dari semua yang sudah artinya ini dalam bentuk wacana gitu Pak ya. Target atau sasarannya siapa Pak? Mungkin kalau penanaman dan sebagainya
kita sudah jelas nih ya, kalau semua orang melakukan atau kesadaran itu sudah ada untuk melakukan hal itu mungkin akan terwujud begitu Pak. Sehingga dalam kegiatan ini targetnya siapa nih Pak untuk ayo kita bareng-bareng melakukan ini semua? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini gerakan bersama ya, harus menjadi kesadaran bersama di hulu, tengah dan hilir. Jadi di hilir jangan mikir hilir saja, yang di pesisir jangan mikir pesisir, dia berbicara dengan yang di hulu. Di hulu juga mikir apa yang ada di pesisir. Ini salah satu resiprokalitas yang harus kita bangun dan itu menjadi gerakan bersama. Nah, ini harus melibatkan berbagai stakeholders. Saya kira di Ulun Danau Batur itu banyak sekali komunitas yang tumbuh yang ingin merawat hulunya. Saya kira inisiatif-inisiatif termasuk dilakukan oleh Jeru Gede Batur, Mekalihan, apa yang dilakukan oleh Kubayan di Sukowana dan lain-lain itu sudah punya tradisi yang luar biasa yang kita perlu bantu beliau-beliau ini untuk menjaga hulu. Misalnya menjaga alas kekeran, di Batur saya kira sudah ada alas kekeran yang bisa ditanami kembali dengan pohon-pohon yang sesuai sehingga hutannya semakin banyak. Kemudian juga pengaturan tata ruang di hulu itu perlu dijaga dengan baik sehingga ekosistem danaunya juga baik gitu. Sehingga ini memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, kita masyarakat adat itu terlibat di dalam menata hulu. Tetapi tidak cukup hulu ternyata, kita harus menata juga tengah dan juga menata hilir. Di hilir kita tahu masyarakat pesisir, itu juga kita harus bantu. Presiden Jokowi sekarang punya program menanam mangrove. Itu adalah salah satu terobosan supaya mangrove ini sangat penting di dalam upaya kita menjaga sebenarnya supaya tidak kita terdampak oleh climate change dan tentu ada dampak yang banyak dari kehadiran mangrove ini. Dampak ekonomi, kemudian kita juga bisa memunculkan apa yang kita sebut dengan ekonomi konservasi dan juga ekosistem dan juga habitat yang muncul itu akan berkembang di mangrove. Sekarang harus kita dukung ya dengan menata kawasan pesisir dengan baik. Bali punya masalah dengan abrasi, kita harus selesaikan. Kita juga merawat koral dan kita sudah punya banyak sekali tradisi-tradisi dalam masyarakat Bali untuk laut ya. Misalnya nyepi di Pak Segara. Di Nusa Penida itu ada nyepi di Segara, tidak boleh orang untuk melaut. Dan itu adalah konservasi terhadap laut. Dan ada banyak ritual dan juga kita kenal berbagai cara kita untuk menjaga laut deep. Dan tentu dengan menghormati, memuliakan laut itu tidak sekedar ritual, tetapi aksi bersama untuk menjaganya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, setelah nanti diadakan acara, ini kita baru launching kan ya Pak ya, ke depan masih banyak event-event tentunya. Banyak sekali. Ke depan kalau sudah terlaksana, harapan terakhir apa Pak untuk masyarakat Bali khususnya dan tentunya masyarakat Indonesia? Bali bisa menjadi role model ya, dari penataan ekosistem. Karena kita punya basis ekoteologi yang kuat, sehingga kita perlu menjadikan ini sesuatu yang memang nyata gitu. Bukan hanya di teks, di lontar, tetapi dalam kenyataan kita, dalam menata alam kita, menata keseimbangan hubungan dengan alam. Kalau role model ini jadi, kita mulai dengan Sungai Hos dulu. Jadi Sungai Hos kita mulai pikirkan di hulu, tengah dan hilir. Kalau ini jadi di Sungai Hos dan semua bergerak bersama untuk menata Sungai Hos, ini bisa direplikasi untuk sungai yang lain di Bali. Kita banyak punya Sungai Petanu, Sungai Ayung, Sungai Tukadunde, dan banyak sungai-sungai lain yang bisa ditata dengan cara hulu dan hilir seperti ini. Sehingga ketika model ini sudah diterapkan di seluruh Bali, maka ini bisa juga direplikasi di daerah lain di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan di Papua. Karena mereka punya sungai-sungai yang besar. Di Kalimantan sungainya sangat besar sekali. Dan sungai bukan jadi halaman belakang lagi. Sekarang kan halaman belakang. Harus jadi beranda depan. Karena kalau halaman belakang tempat buang sampah gitu. Karena tebel, limbah gitu. Kalau orang di Bali kan tebel itu di belakang. Nah itu buang limbah gitu. Sekarang harus jadi halaman depan. Sehingga sungai itu betul-betul menjadi satu pusat dari peradaban yang kita bangun
dan bisa menghasilkan sumber kehidupan dan penyembuhan. Dan dimuliakan begitu Pak. Peradaban Iya, dan dimuliakan bagi bukan hanya masyarakat Bali, masyarakat Nusantara, betul. dan juga menjadi inspirasi dunia. Ingat tahun depan banyak, tahun ini ya 2022, ya banyak leaders yang akan datang ke Bali dan mereka harus bisa lihat bahwa Bali sudah punya konsep, bukan hanya konsep, tetapi sudah mempunyai sebuah aksi bersama untuk mengatasi persoalan krisis air dan juga krisis ekologi yang ada di berbagai tempat di dunia, bisa mengambil inspirasi dari Bali. Luar biasa Pak, sebenarnya saya mau bincang-bincang lebih lama lagi, lebih banyak, lebih detail lagi. Boleh, kita sambung lagi kesempatan lain ya. Berikutnya, dan ya, saya berharap ini launching ini tidak berhenti pada launching iya, kan. betul, Pak. Kita akan harap dengan launching ini kita munculkan gerakan bersama, gerakan kesadaran. Ya. Mulai dari kampus, mulai dari desa adat, mulai dari hulu, tengah dan hilir, sehingga kita bisa merevitalisasi Pasihan Batur dan Naur Karmo Bandana yang tadi yang kita pakai sebagai acuan referensi konsep ke depan. Luar biasa. Sukses selalu Bapak. Baik. Untuk semua program-program Mohon bantuan teman-teman sekalian, para pemirsa dan juga dimanapun berada, kita bersama-sama untuk mengkonkretkan sastra ini sehingga menjadi sastra paraga dan sastra dresta yang betul-betul kita wujudkan di dalam laku kehidupan masyarakat Bali. Soahe, Magina Mas itu semua berjalan lancar Pak ya. Baik. Luar biasa Bapak Ari Dwi Payana. Kita ngobrolnya sebenarnya masih pengen terus Pak ya. Hanya kita sudah sampai di penghujung acara. Boleh. Terima kasih, nanti kita bertemu kembali. Ya baik pemirsa, tentunya demikianlah bincang-bincang kami dengan Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, dan semoga dengan penyelenggaraan acara Sastra Saraswati Sewana 2022 ini akan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi-aksi nyata merawat pertiwi serta memuliakan bumi yang memberi kehidupan bagi kita bersama. Dan tentunya jangan lewatkan acara dan program menarik event ini dengan mengunjungi website Yayasan Puri Kauhan Ubud di www.purikauhanubud.org. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam event-event kami selanjutnya. Saya Putu Dian beserta Bapak Ari Dwi Payana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, dan tentunya kami akhiri acara ini dengan Parama Santi. Om Shanti Santi Santi Om.